ada pegawai KPK, dia laki-laki, dia punya istri, terus berselingkuh. Berselingkuhnya sudah betul-betul seperti perzinahan begitu. Di tahun berikutnya, maksudnya tahun ini, kita melihat lagi ada pegawai rutan. Ketika kemudian ada tahanan KPK, istrinya bersama dengan keluarganya lagi jenguk, didekati dan lain-lain, dilakukan perbuatan asusila. Bulan Maret, bulan April dihukum dengan hukuman pelanggaran etik sedang dan hanya minta maaf. Tentunya potong gaji, tapi saya nggak tahu gaji dipotong berapa. Jadi kalau ini dipersempit, soal esek-esek aja. Ya. Dan soal terima uang dibilang pungli pula, Pak. Sakit menurut saya proses ini sakit banget gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas, anti korupsi. Salam integritas. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan untuk berbincang kembali dengan Pak BW. Apa kabar Pak BW? Sehat, keren. Pak BW, berapa hari ini terakhir diperbincangkan soal permasalahan pelanggaran-pelanggaran etik di KPK. Kalau kita bicara pelanggaran etik, kan di KPK kan dulu ada pengawas internal, Pak. Setelah itu ada majelis permusyawaratan majelis etik. Majelis etik. Setelah itu baru dewan etik kalau memang terbukti. Kalau ada kaitan dengan itu ada dewan etik. Kalau ada pegawai ikut situ nanti baru setelah itu keputusan diberikan kepada pimpinan. Hampir sama seperti sekarang. Kalau sekarang kan mekanisme di pengawas internal dan majelis etik tadi ya. Ada wadah pegawai juga dilibatkan di situ, perwakilan beberapa struktural bahas di situ. Itu dilakukan, 2 poin itu dilakukan oleh Dewan Pengawas. Kalau sekarang ujungnya sama aja, nanti Dewan Pengawas biasanya memberikan rekomendasi atas apa hasil pemeriksaan, termasuk juga sidangnya kepada pimpinan KPK. Pimpinan KPK mengeksekusi melalui sekjen, biasanya begitu. Tapi kok sepertinya kualitasnya jauh, Pak. Contoh nih Pak BW. Saya ingat saya dulu pernah ada permasalahan asusila gitulah. Asusilanya nggak sampai jauh-jauh, Pak. Contohnya pegawai, kemudian dia punya istri, berupaya merayu atau mendekati pegawai perempuan yang punya suami. Dia berupaya melakukan itu. Upaya itu menjadi pelanggaran berat di KPK dan diberhentikan. Betul. Nah sekarang, Pak, perbuatannya lebih parah lagi. Saya beri 2 contoh nih, Pak. Contoh yang pertama adalah ada pegawai KPK, dia laki-laki, dia punya istri, terus berselingkuh. Berselingkuhnya sudah betul-betul seperti perzinahan begitu. Dengan pegawai KPK, perempuan yang punya suami. Dan nggak satu, beberapa. Kemudian dalam pemeriksaan yang bersangkutan, saya tidak tahu apakah selesai pemeriksaan atau tidak mengundurkan diri, tapi karena dia pegawai negeri yang dipekerjakan. Tapi pegawai KPK yang perempuannya tetap ada di KPK, artinya nggak diberikan sanksi yang serius. Dan kemudian di tahun berikutnya, maksudnya tahun ini, kita melihat lagi ada pegawai rutan. Ketika kemudian ada tahanan KPK, istrinya bersama dengan keluarganya lagi jenguk, didekati dan lain-lain, dilakukan perbuatan asusila. Dan itu tidak 1 kali, beberapa kali. Sudah begitu, di sekitar bulan Januari, ada keluarganya yang lain tahu, melaporkan, dilakukan pemeriksaan, bulan Maret, bulan April dihukum dengan hukuman pelanggaran etik sedang dan hanya minta maaf. Tentunya potong gaji, tapi saya nggak tahu gaji dipotong berapa. Ini perbedaannya jauh sekali. Pak BW bisa cerita, Pak BW pengalaman sebagai pimpinan KPK waktu itu kan, standar moral, standar etik, seberapa penting buat KPK dan melihat fenomena sekarang bagaimana Pak BW? Sedih sih sebenarnya, Mas. Sedih atau marah nih Pak BW? Dari sedih ini bisa marah, ini ujungnya bisa ke marah. Yang pertama gini, motif untuk menegakkan etik itu kan sebenarnya menjaga institusi dan menjaga negara sih. Selain juga menjaga kepercayaan publik. Betul. Dan lembaga ini kan representasi dari kepentingan negara yang ditujukan untuk kepentingan lah. Jadi itu dulu itu Mas yang Jadi ketika kita
kami dulu lah ya, maksudnya kita menggunakannya istilahnya itu kan zero tolerance ya. Betul. Zero tolerance on against of the ethics and conduct, code of ethics sama code of conduct itu. Sampai ketika ngerumusinnya juga kan sungguh-sungguh. Betul. Serius banget ngurusin itu. Nah, itu bagian pertama itu. Terus yang kedua, kita kepengen sekali dulu ketika etik itu ditegakkan, sebenarnya marwah dan kehormatan lembaga itu akan ikut ditegakkan. Betul. Tapi juga menimbulkan efek deterrent bagi teman-teman yang menjadi insan KPK. Supaya tidak, kan Mas Novel tahu, kalau kita pakai aturan agama itu bukan berzina, mendekati zina pun nggak boleh gitu. Jadi kita mau ingin diterapkan, jangan sampai deket-deket lah, apalagi melakukan itu. Sehingga kemudian yang diceritakan oleh Mas Novel itu, jangankan orang yang berzina gitu, yang diduga keras melakukan tindakan yang tidak senonoh walaupun belum berzina dalam tanda petik pengertian undang-undang berzina itu. Itu juga sudah sanksinya keras sekali. Sanksinya keras sekali. Dan jangan lupa juga kita melibatkan keluarga, Mas kan. Ya kan, cross check itu. Karena apa? Yang dijaga itu ya keluarga harus dilibatkan karena korban juga keluarga jadi korban. Betul. Nah, itu dulu bagian yang pertama yang mesti dilakukan. Nah, terus proses. Pada saat itu ada wadah pegawai dilibatkan, Mas. Dan ada juga wadah pegawai yang diminta untuk menjadi lawyers kan, mendampingi itu. Jadi due process of law-nya itu ditegakkan banget gitu ya, supaya orang kemudian bisa melakukan pembelaan diri dengan baik gitu. Tapi juga representasi dari masing-masing kelompok atau representasi dari kepentingan yang di KPK itu dilibatkan semua. Ada dewan penasehatnya, ada unsur dari atasannya, terus ada unsur dari wadah pegawai, terus ada unsur yang memang ex officio menetap di situ. Jadi artinya pelibatan seluruh unsur itu menjadi penting. Kalau sekarang kan dimonopoli oleh Dewas gitu loh. Jadi seolah-olah Dewas tuh eksklusif banget. Dan dia tidak merasakan bagaimana menjaga itu. Ya, memang dulu persebagiannya adalah orang-orang yang di situ. Cuman kan kalau dilihat cuma satu orang aja yang ada di situ. Jadi lan spiritualitas yang nggak dijaga tuh hilang. Apalagi pimpinannya sekarang pernah ada di situ. Cuman sekarang dia kan nggak tahu pergerakan ada di situ ya. Mungkin itu juga, atau ada perbedaan mazhabnya mungkin ya. Bisa juga terjadi. Jadi kedua tuh proses. Terus yang ketiga, pada saat itu juga ingin melibatkan publik di luar, Mas. Jadi benar-benar kalau pimpinan itu, Pak. Kalau pimpinan. Jadi benar-benar pimpinan tuh benar-benar dilibatkan itu. Nah, itu yang juga menarik. Nah, terus yang selanjutnya adalah ada kesan kuat. Sekarang kok jadi lebih permisif. Jadi lembaga yang namanya extraordinary yang harus dijaga secara extraordinary ini itu tidak sesuai gitu loh. Betul. Yang sekarang ini penjaganya tidak extraordinary, dia ordinary aja. Bahkan defisit nih, kok permisif gitu loh. Jangan-jangan sekarang sudah nggak extraordinary. Nah, itu. Undang-undangnya apa? Nah, terus kalau soal ini, Mas, saya baca ini di peraturan Dewas ini. Sebenarnya ada definisi pelanggaran berat itu, Mas. Pelanggaran berat itu di pasal 9 ayat 1 huruf C, pelanggaran berat. Nah, pelanggaran berat itu juga di situ disebutkan kalau mempunyai dampak yang juga berat. Nah, dampak yang berat itu kerugian terhadap negara. Dampak yang kecil kalau kedeputian. Dampak yang sedang itu katanya pelanggaran kalau merugikan komisi. Nah, kalau dalam kasus yang tadi, mari kita pelajari kasusnya. Itu sebenarnya ada 3 derajat persoalan, Mas. Pertama kan asusila-nya dia berbuat nih, yang terakhir ya. Terus kedua bukan hanya asusila loh, dia pemerasan juga. Pemerasan ya. Betul. Jadi pemerasan itu terjadi. Terus yang ketiga itu berulang kali. Sampai si perempuannya ini kan sebenarnya takut, Mas. Dan ini bisa dibongkar melalui saudaranya kan. Saudara suaminya. Jadi terjadi proses yang terus-menerus dalam periode tertentu di samping pemerasan juga. Betul. Sampai kalau kemudian Dewas tidak melakukan efek yang menjerahkan, Dewas menjadi bagian dari ini sebenarnya, Mas. Saya mau ngomong kayak gitu sebenarnya. Dan jangan dianggap bahwa ini hanya merugikan komisi. Karena ini bisa merugikan negara dalam konteks gini.
Kan KPK itu representasi dari state organ. Betul. Sehingga harusnya pelanggaran berat itu dilakukan. Nah, kalau pelanggaran berat dilakukan, itu di sini sanksinya tuh, Mas. Sanksi pelanggaran berat itu ada di ayat 5 pasal 10. Disebutkan di situ dalam huruf C-nya diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai komisi. B-nya yang agak turun sedikit lagi diminta untuk mengajukan pengunduran diri. Nah, dalam kasus yang tadi Mas Novel bilang tuh dia apakan sanksinya? Minta maaf. Minta maaf. Mungkin barangkali karena begini, Pak. Ini dugaan saya nih, Pak. Karena asusila dipersepsikan seolah-olah sangat private gitu. Suka sama suka. Wah, mungkin ya dugaan saya. Saya berkaca dengan kasus sebelumnya. Di kasus sebelumnya itu antara pegawai KPK, satu orang ini laki-laki yang punya istri, yang satunya lagi pegawai KPK lainnya yang dia punya suami. Tapi dianggap suka sama suka. Kemudian disuruh minta maaf. Dan kemudian, ya sudah, itu aja. Saya tidak melihat ada kasus hukumannya lebih dari itu. Itu yang beda dengan dulu. Karena kita tuh zero tolerance banget tuh. Yang menarik kan begini, Pak. Dewas ini sepertinya lupa bahwa hukum pidana dengan etik itu berbeda. Kalau dalam hukum pidana, sepanjang tidak ada delik aduan tentang perzinahan dari istrinya yang laki-laki atau suaminya yang perempuan, maka itu tidak bisa diusut. Sehingga dianggap cukup dengan minta maaf. Tapi ketika bicara moral, ini amoral. Ketika orang melanggar nilai moral, apalagi moral yang sangat mendasar, apa yang diharapkan dari kejujurannya? Apa yang diharapkan dari integritasnya terhadap dia? Dan bagaimana dia bisa bertugas memberantas korupsi? Ini yang saya nggak paham nih. Maka saya tanya Pak BW, kenapa kok bisa begitu nih Pak BW? Ini yang salah kira-kira saya memahaminya, atau memang betul yang saya duga bahwa nggak paham antara membedakan pidana dengan etik? Kan sebenarnya kalau dilihat dari nilai dasarnya nggak ada yang berubah, Mas. Iya. Zaman dulu sampai sekarang tuh nggak ada yang berubah. Iya. Integritas, sinergi, keadilan, profesionalisme, kepemimpinan itu nilai dasar itu. Iya. Soal integriti itu jadi pegangan itu dia taruhnya paling atas lagi itu. Jadi kalau kemudian nilainya tidak ada yang berubah, tindakannya sama, sanksinya berbeda, berarti yang berubah kan yang memberi sanksi kan, Mas? Iya. Dia lebih permisif. Kalau kemudian Dewan Pengawasnya permisif, pertanyaan lanjutannya, untuk apa ada Dewan Pengawas? Ya. Toh ternyata, Mas, akibat permisivitasnya itu, kejahatan seperti ini terjadi terus-menerus gitu loh. Ya. Satu hal Pak BW, kalau kita lihat dari permasalahan ini kan masalah tahanan. Pak BW kan ingat kan bahwa soal tahanan ini kalau nggak salah di masanya Pak BW deh dibuatnya ruang tahanan. Rutan, iya betul. Dulu belum ada. Yes. 2011 kalau nggak salah ya Pak. Ya. Saya lupa persisnya. 2011 ya. Betul. 2011. Waktu itu saya sebagai penyidik saya sering mengalami penyidik itu kalau nahan orang dan kemudian tujuan menahan kan agar tidak menghilangkan barang bukti. Yes. Nah tentunya dengan ditahan, dia akses komunikasi juga sudah dibatasi itu. Yes. Kecuali akses primer terkait dengan kepentingan kesehatan, kepentingan keluarga yang mendasar dan lain-lainnya nggak boleh. Dan di situ kemudian ketika diberikan ruang, dia bisa berkomunikasi, dia bisa menghilangkan bukti. Pertanyaannya begini Mbak BW. Setuju. Saya yakin namanya ruang tahanan KPK itu kan sudah standar. Satu ruangan itu untuk satu orang. Kalau nggak salah, ada satu ruangan yang besar untuk beberapa orang, tapi masing-masing dapat kasur, dapat tempat yang sama. Kurang lebih begitu. Berbeda dengan tahanan di luar. Kenapa berbeda? Di KPK itu semua tahanannya pasti perkara tidak pidana korupsi. Nggak ada tuh perkara copet, perkara yang kecil-kecil, atau kejahatan street crime, itu nggak ada. Tapi semuanya tidak pidana korupsi, sehingga perlakuannya hampir sama. Nah, ini yang menarik. Ketika kemudian perlakuannya sama, fasilitasnya sama, ngasih uang itu untuk apa? Saya menduga ngasih uang ini kaitan dengan memudahkan berkomunikasi untuk bisa jadi terkait dengan perkara. Yes. Atau mendapatkan informasi. Pak Bibi kan kita sering mendengar Pak masalah kebocoran informasi di dalam KPK. Bahkan yang terakhir kasus kebocoran dokumen pun belum terlalu cepat prosesnya. Dan Dewas juga sama, permisif juga terhadap hal ini. Saya kalau melihat dari permasalahan ini, saya meyakini ketika bicara dari akumulasi uangnya 4 miliar, ada yang bilang 6 miliar bahkan,
ini tidak mungkin terkait dengan fasilitas saja. Saya yakin ini terkait dengan hal-hal kebocoran dan itu berhubungan dengan pokok perkara. Kenapa? Ruang tahanan itu kunci dari kesuksesan penanganan di penyidikan dan penuntutan. Berbeda dengan contohnya kalau pengolahan barang bukti itu kan tertutup, Pak. Kalau dia jual barang bukti atau apa, kaitannya langsung akan kelihatan karena data itu kan kelihatan. Tapi kalau ruang tahanan ini berhubungan dengan orang yang bisa mempengaruhi saksi atau tersangka yang bisa diintervensi atau bukti yang bisa disuruh dihilangkan, dipindahkan dan lain-lain. Itu kan seperti itu, Pak. Saya ingat jadi ini Mas Novel membuka lembaran memori lagi ya. Memori itu gini, kenapa rutan KPK itu dulu dibutuhkan? Karena satu, KPK harus melindungi saksi ini dari intervensi kepentingan kekuasaan pada saat itu atau orang yang berkuasa. Yang berkuasa dalam pengertian dia punya power lebih ya, yang menghegemoni orang ini, bukan pemerintahan pada saat itu. Dalam kasus itu bukan pemerintah yang melakukan, tapi kemudian orang yang punya kekuatan luar biasa atas orang ini. Dan orang ini itu Mas bisa ditemui sama orang yang menghegemoni ini dan diancam di dalam itu. Itu saya tahu fakta itu di dalam rutan, di luar betul, diancam. di luar KPK itu Mas. Sehingga kemudian menteri pada saat itu harus apresiasi yang namanya Bang Amir Samsudin itu. Kemudian dia mengeluarkan itu, Pak, ini kita untuk melindungi saksi kita, untuk membuktikan bahwa peristiwa atau kejahatan korupsi ini benar-benar terjadi. Itu bagian pertama sebenarnya. Jadi terus yang kedua, dalam banyak kasus yang namanya orang ingin komunikasi dalam periode saya itu bukan karena ingin mau telepon keluarga. Dia sedang menyusun siasat bagaimana menghilangkan barang bukti atau membangun skenario yang bisa mematahkan dakwaan atau tuduhan dari penyidik, tuduhan atau dakwaan dari penuntut umum. Itu maksudnya. Skenario ilegal dulunya. Jadi itu skenario yang ingin, jadi artinya formal. Yang ingin dilindungi itu kan kepentingan publik, masyarakat, kepentingan dari organisasi gitu kan, supaya kemudian kepercayaan publik meningkat itu dan kepentingan penanganan perkara itu. Jadi kalau ini dipersempit soal esek-esek aja. Dan soal terima uang dibilang pungli pula, Pak. Sakit menurut saya proses ini sakit banget gitu loh. Tapi saya pikir kenapa kok bisa nggak paham, Pak? Saya aja penyidik dulu paham gitu. Masa sih yang levelnya di atas saya, yang terhormat ada tiga kemungkinan, Mas. Ada tiga kemungkinan. Memang ada penurunan kadar moralitas. Soal etik itu jadi permisif. Kedua, ini jangan-jangan ini kelompok yang sama gitu kan, yang akhirnya dia mulai permisif gitu. Cuman kan kita nggak boleh nuduh kayak gitu, Mas. Kita nggak maulah menuduh orang-orang itu. Terus kemudian pertanyaannya, untuk apa ada Dewas sekarang? Jadi sekarang pertanyaan-pertanyaan itu muncul, untuk apa ada Dewas kalau kemudian sikap permisif itu muncul terus-menerus dan tidak ada efek deterennya dan ini terus jalan. Dan malah menghancurkan ini. Jadi kalau sanksinya itu tidak tegas, yang rusak KPK-nya, terus kan kita bisa tanya, Dewas lu kerjaannya mau melindungi kehormatan KPK atau kamu ikut menghancurkan sebenarnya? Itu pertanyaannya kayak gitu kan. Pak, bicara terkait dengan tadi, terkait dengan Dewan Pengawas yang Bapak bilang tadi. Di berita terakhir ini, saya membaca Dewan Pengawas mengatakan bahwa putusan etik yang disebut sedang dan disuruh minta maaf itu ditindaklanjuti dengan diserahkan kembali kepada inspektorat untuk kemudian inspektorat memeriksa secara disiplin. Dalam pemahaman saya, Pak, pemeriksaan yang dilakukan inspektorat itu terhadap pelanggaran-pelanggaran disiplin, artinya pelanggaran ringan. Inspektorat tidak punya ruang untuk melakukan pemberhentian atau pemecatan. Tapi yang ada adalah dalam peraturan Dewas yang tadi Bapak baca. Pasal 10 itu bilang. Nah, saya kok melihat, saya nggak percaya Pak, kemudian beliau-beliau ini berbohong begitu. Tapi yang disampaikan itu seperti berbohong gitu. Saya melihat kok seperti berbohong. Jadi saya heran, bingung Pak di sini. Dan saya jadi berpikir, kalau memang betul yang dikatakan tadi Dewan Pengawas, sepertinya ketuanya deh yang bilang. Nanti bisa kita periksa lagi Pak siapa yang bilang. Tapi Dewan Pengawas, saya baca di berita. Nanti bisa ditampilkan barangkali. Ketika dibilang bahwa akan diserahkan ke inspektorat untuk diperiksa disiplin, saya setuju dengan Bapak bilang tadi. Kalau gitu ngapain perlu ada Dewas? Kalau semuanya ada periksa ke inspektorat, nggak perlu Dewas, nggak penting gitu Pak. Artinya waktu dulu saya memberikan kesaksian di Mahkamah Konstitusi terkait dengan gugatan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, saya mengatakan bahwa ketika ditanya oleh hakim Mahkamah Konstitusi soal
perlukah Dewan Pengawas? Saya katakan tidak perlu. Artinya dijawab diri dengan Dewas dengan keadaan sekarang gitu kurang lebih. Jadi Dewas mengkonfirmasi bahwa sebenarnya mereka tidak perlu. Tidak diperlukan. Sebenarnya yang saya khawatir ini menghina yang mengangkat, Mas. Saya khawatir banget itu. Iya. Kok udah diangkat. Ini kan dapat privilege loh. Mereka tuh tidak dipilih loh, diangkat loh. Betul. Harusnya kemudian ya, mbok ya tahu diri gitu loh, Mas. Iya. Tidak dipilih tapi diangkat untuk memberikan kehormatan itu kok kayak begini ya. Iya. Menyedihkan ya. Dan ini bukan sekali, Pak. Sudah sering. Bahkan Pak BW ingat nggak waktu kita melapor terkait dengan dugaan kebocoran dokumen di Kementerian SDM yang diduga dilakukan oleh Firly Bahuri. Waktu itu kan kita diterima langsung oleh Ketua Dewan Pengawas. Beliau menyampaikan di depan kita semua itu, Pak. Jangan terlalu berharap dengan kami lah. Kami ini punya tugas tapi tak punya kewenangan. Udah begitu, Pak. Sudah begitu. Beliau mengklaim di forum konferensi pers bahwa beliaulah yang mereka lah Dewan Pengawas yang membongkar tentang masalah pungli di KPK. Sudah kata-katanya membongkar, masa sih nggak punya kewenangan bisa membongkar gitu kan? Terus sebutannya istilahnya pungli. Pungli kan mengecilkan, Pak. Artinya sama dengan juru parkir yang ngutip-ngutip uang gitu kan, Pak. Itu urusannya saber pungli mesti. Iya. Artinya saya kalau melihat mengecilkan. Padahal kalau kita melihat dampaknya ini berdampak langsung dengan penanganan perkara di KPK. Yes. Ini hampir sama dengan kebocoran. Kalau kebocoran tergantung. Yang bocorkan kok level bawah dapat uangnya kecil, Pak. Kalau yang bocorkan level atas dapat uangnya lebih besar. Kalau Pak BW gimana ceritanya? Bocornya lebih besar. Dokumen lebih penting soalnya. Satu tesisnya pertama kita meyakini dalam diskusi ini paling tidak bahwa pemberian akses menggunakan komunikasi ini bukan sekedar ingin kangen-kangenan sama semua keluarga. Itu berkaitan pasti dengan kasus. Tapi kemudian pertanyaannya kok tidak diselidiki sampai sejauh itu, itu kan, Mas. Jadi artinya memang tidak ada niat untuk membongkar itu, tidak ada niat untuk melihat modus operandi atau kepentingan di balik itu tuh sebenarnya apa. Itu satu yang menurut saya jadi penting. Terus yang kedua yang juga sangat penting, kalau itu berkaitan sesuai dengan tesis kita berkaitan dengan kasus, itu kan artinya banyak hal tidak bisa dibongkar dan banyak hal tidak bisa dibuktikan dan itu sangat merugikan kredibilitas dari KPK. Dan ini masuk gak di dalam radar dan jangkauan ketika pemeriksaan itu terjadi? Ini kerugian ini bukan sekedar kerugian ada orang yang suka sama suka gitu loh. Jadi ini ada, kita tidak melihat sampai sejauh itu, tapi miopik banget gitu, Mas. Jarak pandangnya itu deket banget. Padahal itu resikonya tuh gede banget. Terus yang ketiga tuh yang tadi saya bilang itu, Mas, saya khawatir ini sebenarnya apa yang dilakukan tidak menimbulkan efek deteran apapun. Dan saya tidak menjamin bahwa ini kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi. Nggak ada yang bisa memastikan itu kalau kemudian sanksi yang diberikannya itu sanksi ecek-ecek kayak gini. Sanksi kaleng-kaleng kalau orang di sana bilang. Pak BW, ketika Pak BW tadi katakan soal efek deterrence, saya sempat diajak komunikasi sama salah seorang pegawai KPK yang mereka berterima kasih. Berterima kasih dengan membuka fakta ini di publik. Kenapa? Karena mereka khawatir. Tadi, karena selama ini sudah beberapa kali terjadi, tidak ada penjeraan, maksudnya tidak ada penegakan etik yang benar. Dampaknya sudah begitu menularlah perbuatan-perbuatan yang amoral, perbuatan yang melanggar hukum, itu pastinya akan menular kalau dibiarkan. Dan ini sudah begitu mengkhawatirkan gitu. Jadi kalau dibicara terlalu deteran tadi memang benar. Dan dia sampai berterima kasih soal keadaan itu. Karena tentunya mereka-mereka yang baik kan ingin tetap keadaan KPK itu bisa baik gitu ya. Dan tentunya ketika KPK kemudian mendapatkan citra jelek dari gara-gara ini, pastilah orang-orang baik di KPK yang paling rugi dari keadaan itu. Betul. Dan akhirnya itu merusak kepercayaan publik. Dan orang kemudian bertanya, ini lembaga extraordinary atau extra illegalary? Iya. Terakhir Pak BW, ada satu poin penting yang ingin saya dapat perspektif dari Pak BW juga. Yang pertama adalah soal ini kan kejahatan tidak pidana. Kalau kita baca di pasal 108 ayat 3 KUHP,
pegawai negeri yang melakukan tugas mengetahui ada kejahatan wajib melapor. Di sini pimpinan tidak melapor dari bulan Januari loh Pak. Mereka sudah mengetahui tidak melapor, Dewas juga tidak melapor ke penegak hukum lain. Kenapa? Karena mereka ini bukanlah subjek hukumnya KPK. Artinya penegak hukum yang lain yang melakukan. Selain itu Pak, kalau bicara terkait dengan perspektif tadi, perbuatan tadi, belakangan ini justru pimpinan KPK permisif mengatakan bahwa pegawai KPK kan juga manusia gitu. Jadi permisif sekali dengan mengenakan pungli dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah pimpinan KPK atau Dewas, saya lupa di antara dua itu, mengatakan bahwa akan dibentuk tim khusus untuk melakukan penelusuran atas masalah ini. Lah terus urusannya apa dengan tim khusus? Dia sendiri akan berwenang mendelay pelaporan untuk bisa diusut tuntas. Itu pada dasarnya membuat penanganannya akan lebih sulit, membuat alat buktinya lebih mudah hilang, membuat peluang untuk bisa dilokalisir dan kemudian lolos menjadi lebih besar. Dan ini juga terkonfirmasi dari perkataan salah seorang anggota Dewas yang mengatakan bahwa sebetulnya ini kasus sulit, kata dia, karena orang-orang yang memberi atau mungkin tidak mau memberitahu atau mengakui atau apapun karena takut kena juga. Padahal kalau dilihat dari perspektif tadi, urusannya apa dibilang sulit? Bukankah ini bukan tugas dan kewenangan Anda gitu kalau lebih? Saya tadi gimana tuh Pak? Saya mau melihat dari sisi yang lain Mas. Untuk menjadi anggota Dewas itu kan harus ada syarat Mas. Salah satu syaratnya itu ada disebut di pasal 37D huruf D. Dia harus memiliki integritas moral dan keteladanan. Nah, sekarang kita balik. Dengan model kayak begini, kira-kira dia mempunyai integritas moral dan keteladanan atau tidak? Mungkin punya, Pak. Diperpanjang setahun, Pak. Kacau, Pak. Perpanjangan itu kalau Mas Novel baca, putusannya, dia mengatakan kami tidak dalam bahasa saya, kami tidak berurusan apakah kinerjanya baik atau tidak. Jadi dia ngomong gitu bahwa ini ada isu konstitusional. Jadi itu tidak termasuk dalam penilaian itu, Mas. Cuman pertanyaannya kalau sampai bahwa apa yang tadi dilakukan itu tidak punya integritas moral dan keteladanan, mereka sudah gagal memenuhi syarat dan sebaiknya memang mengundurkan diri. Betul. Itu jauh lebih terhormat daripada lebih banyak membuat rusak. Karena apa yang Mas Novel bilang itu sebenarnya agak mengerikan loh kalau kemudian tidak diterapkan sanksi yang tegas itu agak mengerikan. Karena pada akhirnya yang akan rusak itu adalah lembaga KPK. Jadi ada Dewas, KPK-nya tambah rusak. Jadi kan kemudian ada relasi gitu. Dewas bisa merusak KPK. Kan bisa ada tuduhan kayak gitu. Dan itu kan sangat tidak enak banget. Makanya kemudian menurut saya sih kalau memang tidak bisa menegakkan ini, ya sudah. Pakai aja pasal 37D, Anda telah cacat persyaratannya dan mengundurkan diri, itu jauh lebih terhormat sebenarnya. Soal pelaporan tadi belum Pak dijawab tadi. Kalau sampai nanti ternyata Dewas maupun pimpinan KPK tidak ada yang mau melapor, mereka pura-pura diam aja. Itu ditambah satu lagi gitu. Itu masuk perbuatan tercela. Artinya kan itu kan bukan hak, itu kewajiban. Betul. Kewajiban. Kalau seorang yang mengetahui dan tidak menjalankan kewajibannya, selain efek keteladanan yang tidak ada, menurut saya sih orang yang tidak menjalankan kewajibannya harusnya kena sanksi, ya. Iya. Sanksinya dia juga Pak yang ngasih Pak. Siapa lagi Pak? Sulit ya Pak ya. Semoga ini Pak, kemudian dengan mendengarkan penjelasan kita yang disampaikan dengan pelan-pelan, dengan kooperatif, dengan baik begini, mereka kemudian kita kepengen Dewasnya itu bermartabat kan Mas. Sebenarnya ini perbincangan ini ingin menunjukkan bahwa kita kepengen Dewas itu bermakna. Betul. Jangan sampai Dewas itu diadakan tapi tak punya makna bagi kehormatan. Cukuplah sudah yang kemarin. Sekarang perbaiki apa yang sudah terjadi. Masih ada waktu. Beberapa bulan. Lebih ya. Asal jangan diperpanjang aja, Pak. Baik Pak BW, terima kasih. Diskusinya menarik sekali. Semoga bisa dijadikan pemahaman. Salam integritas, anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.